Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan malam ini juga kita akan melaksanakan tugas dari dosen kita, Ibu Dr. Mudafiatun Isriyah, MPD JPM, yang mana tugas ini akan kita selesaikan dari kelompok kita, kelompok 6 dari kelas AD 6. Tentang itu konseling behavioristik. Sedikit kita jelaskan bahwasanya konsep dasar pendekatan behavioristik adalah dasar-dasar teori yang membentuk kerangka kerja bagi pendekatan ini dalam psikologi. Itu untuk materi-materi yang akan diperbincangkan selanjutnya tentang pendekatan behavioristik adalah yang pertama adalah asal-usul dan sejarah tentang apa itu pendekatan behavioristik, yang mana hal ini akan disampaikan oleh rekan kelompok kami. Pada yang bertugas kami persilakan. Baik, terima kasih. Dalam waktu malam hari ini saya akan menjelaskan lagi dalam pengetahuannya saya sendiri tentang asal-usul dan sejarah pendekatan behavioristik. Dan di sini dalam sejarah perkembangan ini, Stephen J. Lyon menyebutkan bahwa di kalangan konselor atau psikolog, teori dan pendekatan behavioristik sering disebut juga sebagai modifikasi perilaku atau behavior modification. Dan terapi perilaku ini peristiwa dalam salah satu sejarah perkembangan ini adalah dipublikasikannya tulisan seorang psikolog Inggris, yaitu tentang terapi behavior pada tahun 1952 di bawah pimpinan Haji Eysenck, jurusan psikolog di Institut Psikiatri memiliki dua bidang, yaitu bidang penelitian dan bidang pengajaran klinis. Dan pada tahun 1953 menulis buku Psychiatry and Human Behavior, penjelaskan tentang peranan dari teori operan conditioning di dalam perilaku manusia. Dan selanjutnya pada awal tahun 1980-an muncul pembaharuan behaviorisme, yaitu neo-behaviorisme yang menekankan pada classical conditioning dalam etiologi dan perlakuan. Pada akhir tahun 1980-an, konsep behaviorisme difokuskan pada behavioral medicine yang merujuk pada pendekatan psikolog yang menangani kondisi. Pada akhir tahun ini telah memiliki anggota kurang lebihnya itu 4.300 orang dan tidak kurang dari 50 jurnal sebagai media publikasi ilmiah. Cukup dari saya, mungkin hanya ini yang sudah saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Uzaimah yang mana sudah menjelaskan tentang asal-usul dan sejarah tentang perkembangan pendekatan behavioristik. Yang selanjutnya adalah pengertian dasar.
Pengertian dasar ini akan saya paparkan dan saya terangkan sendiri. Definisi behaviorisme sebagai pendekatan yang mempelajari perilaku yang dapat diamati dan diukur, seperti itu ya. Dan juga di sini menurut Gerard Corey pernah menjelaskan bahwasanya behaviorisme adalah pendekatan konseling dan psikoterapi yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku pada seseorang. Jadi di sini pendekatan behavioristik secara konselor menggunakan pendekatan ini, maka adalah tujuannya untuk psikoterapi yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku yang awalnya tidak baik untuk berperilaku lebih baik lagi, seperti itu. Dan juga di sini konseling behavior adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan pendekatan-pendekatan atau tingkah laku behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri konseli. Tidak banyak atau juga banyak sebetulnya sih dari konseling kita untuk pemecahan masalah-masalah, juga keinginan dalam hidup yang tidak sinkron dengan keadaan, kayak gitu. Cita-cita tinggi atau keinginan hidup yang lebih baik, tapi namun tidak sinkron dengan keadaan, maka disinilah tugas seorang konselor dengan pendekatan behavioral dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh konseli, seperti itu. Dan juga berkonsep bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi secara pendekatan behavioral atau behaviorisme ini juga diperlukan melalui interaksi dengan lingkungan baik lingkungan hidup, seperti bagaimana lingkungan hidupnya seorang konseli ini ketika keinginannya tidak tercapaikan atau tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah fokus pada respon atau tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Maka secara fokus pendekatan behaviorisme ini atau behavioristik adalah mengacu kepada tanggapan seorang konseli setelah kita memberikan arahan kepada masalah-masalah yang mereka hadapi atau dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, maka respon atau tanggapan terhadap rangsangan tertentu itu juga menjadi pengertian dasar dalam pendekatan behavioristik, seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama dalam pembentukan hubungan, penguatan, penghukuman, generalisasi, diskriminasi, yang mana hal ini akan dijelaskan oleh rekan kita di kelompok 6 ini. Kami silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam konseling behavioristik. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dan yang nomor 2, penguatan atau reinforcement. Penggunaan konsekuensi positif atau negatif untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Dan yang ketiga, penghukuman atau punishment, yaitu penggunaan konsekuensi negatif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Dan yang keempat, generalisasi, proses di mana respons yang dipelajari terhadap suatu stimulus kemudian diaplikasikan pada stimulus yang mirip. Dan yang terakhir, diskriminasi,
yaitu kemampuan untuk membedakan antara stimulus yang berbeda dan meresponsnya dengan cara yang sesuai. Dan di sini proses pembelajaran dalam konseling behavioristik. Yang pertama, conditioning klasik atau Pavlovian, yaitu proses pembelajaran di mana respon refleks atau tanpa sadar dipicu oleh stimulus yang sebelumnya netral, tapi kemudian dihubungkan dengan stimulus yang memiliki sifat tertentu. Mohon maaf Mas Anas, di mute. Proses pembelajaran di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Dan yang terakhir, observasional atau modeling. Pembelajaran yang terjadi melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain. Baik, terima kasih. Baik, sangat cepat dan akurat sekali penyampaiannya dari Mbak Siti Sofia. Banyak catatan yang saya catat di sini tentang proses pembelajaran dan juga prinsip-prinsip dalam pendekatan behavioristik. Sebetulnya perlu pembahasan yang lebih luasa lagi ya untuk pendekatan ini. Baik, untuk yang terakhir adalah aplikasi dalam berbagai konteks. Tentunya dalam penerapan konsep-konsep behavioristik. Mungkin hal ini akan disampaikan dan juga akan dijabarkan oleh Mbak Siti Maftuha. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya sedikit menjelaskan apa pengetahuan saya tentang gimana sih caranya mengaplikasikan suatu teori behavioristik dalam berbagai konteks. Nah, di sini penerapan konsep-konsep behavioristik dalam bidang-bidang seperti pendidikan, psikoterapi, manajemen perilaku, serta psikologi industri. Nah, menurut para ahli menjelaskan bahwa dalam pendekatan behavior, hal yang penting untuk mengawali konseling adalah mengembangkan kehangatan, empati, dan hubungan support. Nah, di sini proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik terdiri atas 4 hal. Nah, yang pertama, tujuan terapis diarahkan kepada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dan dimengerti, diterima oleh konseli dan konselor. Nah, yang kedua, peran dan fungsi konselor atau terapis adalah mengembangkan keterampilan atau menyimpulkan reflection serta open quotation. Dan yang ketiga adalah kesadaran konseli dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konseli dalam terapi. Nah, yang terakhir, yang keempat, memberi kesempatan kepada konseli karena kerjasama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan terapis yang lebih efektif. Nah, di sini bagian proses-proses atau konsep-konsep dari konseling behavioristik yaitu dalam behavioral proses ini dapat dilakukan dengan memakai instrumen asesmen. Asesmen itu apa? Kayak suatu pengalaman itu asesmen itu apa wes Mas Anas asesmen? Asesmen itu uji coba, Mbak. Seperti asesmen yaitu uji coba. Nah, di sini teknik-teknik behavior yang dapat digunakan adalah teknik overall condition. Prinsip-prinsip kunci dalam behavior adalah penguatan positif,
penguatan negatif, extension, hukuman positif dan hukuman negatif, seperti itu. Cara mengaplikasikan berbagai konteks dalam konsep behavioristik, seperti itu. Asesmen itu adalah pengukuran tingkat kekuatan atau kecerdasan atau juga pengetahuan dari seseorang. Itu namanya asesmen. Oke. Soalnya ada asesmen, ada punishment, itu saya sering terbalik. Oh, siap. Terus bisa seperti ini, Mbak. Terkait tentang pengaplikasian penerapan konsep-konsep behavioristik itu dalam bidang-bidang seperti pendidikan. Pendekatan behavioristik juga bisa dilakukan kepada anak-anak yang sering terlambat sekolah. Mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin bisa karena di situ kan ada konsep punishment juga kan di situ. Karena juga intinya kan perubahan tingkah laku, Mbak. Oke. Perubahan tingkah laku ini seperti contoh ada anak yang sering terlambat sekolah kayak gitu. Ini kan sangat perlu sebagai pendidik atau konselor melakukan pendekatan secara behavioral seperti itu, yang mana nanti mengacu kepada respon-respon atau tanggapan daripada anak-anak itu, kenapa kok sering terlambat sekolah, kan seperti itu. Apakah adanya alasannya sangat memicu ataukah memang dari dirinya? Itu seperti itu ya, Mbak ya. Oke, siap. Bagaimana, cukup Mbak Istimafah? Mungkin kalau saya sendiri sudah cukup karena dari penyampaian dari kalian sudah dicatat di pikiran. Oke, siap. Jadi pendidikan juga sangat berpengaruh kepada anak didik kita. Bagaimana kita akan mengharapkan seorang anak didik yang terdidik dengan baik apabila dididik oleh seseorang yang tidak berpendidikan. Maka sebelum kita mendidik harus terdidik lebih dahulu. Baik, terima kasih. Cukup kiranya dari kami kelompok 6 pada kesempatan hari ini. Kami akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diskusi yang akan datang kapan bisa dirancang kembali jadwal-jadwalnya. Dari matang quotes masuk.